Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ide Film. Sebelum menyimak part terakhir dari film Justice League versi Snyder's Cut ini, pastikan sudah kalian tonton part 1-6-nya. Linknya ada di deskripsi. Ini dia Justice League Snyder's Cut version bagian terakhir. Victor kini tampaknya telah menguasai kemampuan Mother Box, yaitu pengembalian struktur yang telah hancur kembali ke bentuk semula. Ia menyusun kembali rekaman suara ayahnya yang sebelumnya ia hancurkan sendiri. Kemudian mendengar sisa rekaman yang sebelumnya tidak ia dengarkan, yang berisi permohonan maaf ayahnya dan rasa bangganya terhadap Victor. Arthur kembali menjalin hubungan baik dengan Atlantis dan memutuskan untuk tetap tinggal dengan ayahnya di dunia daratan. Asisten Silas, Ryan Choi, kini menggantikan posisi Silas sebagai Direktur Nanoteknologi di Star Labs. Bruce dan Diana berencana membangun markas khusus untuk Justice League. Barry kembali menemui ayahnya di penjara dan memberitahunya tentang kelanjutan Barry mengenyam pendidikannya. Clark dan ibunya kembali mendapat rumahnya atas bantuan Bruce. Di sini Bruce mengucapkan selamat untuk Clark, entah karena pernikahannya dengan Lois atau karena mengetahui kehamilan Lois. Batman kini kembali menjadi pelindung kota Gotham. Diana yang tampak merindukan kampung halamannya di Themyscira, dan Clark sebagai Black Superman. Scene berganti ke penjara tempat Lex Luthor ditahan, di mana ternyata Luthor telah kabur dan digantikan sosok orang lain. Luthor sendiri kini berada di kapal pesiarnya merekrut Wilson alias Deathstroke yang tampak memiliki dendam dengan Batman. Dengan informasi identitas Batman yang sebenarnya adalah Bruce Wayne, Deathstroke lalu bersedia bergabung dengannya. Scene berubah di mana kali ini diperlihatkan mimpi buruk Bruce yang disebut Nightmare. Tampak pasukan Parademon dan armada pesawat Darkseid yang telah berada di bumi. Keadaan bumi tampak sudah berubah. Di sana Bruce sepertinya sedang memimpin suatu perjalanan bersama Victor Merah yang tampak menyimpan kemarahan atas kematian Arthur. Deathstroke yang kini justru di pihak Bruce, serta Barry alias The Flash yang kostumnya seperti saat ia muncul dalam mimpi buruk Bruce di film Batman vs Superman. Tampak juga Joker yang harus bekerja sama dengan Bruce untuk mengatasi kekacauan ini. Joker juga menyalahkan Bruce atas kematian Lois yang seakan dibiarkan mati oleh Bruce. Tak kalah, Bruce juga menyalahkan Joker yang menjadi penyebab kematian Harley Quinn, kekasih dari Joker sendiri. Tak lama kemudian, sesuatu yang mereka takutkan muncul. Superman yang kini menjadi jahat. Akhirnya, Bruce terbangun dari mimpi buruknya itu dan mendengar suara dentuman di luar, yang ternyata Martian Manhunter datang menemuinya dan mengingatkan Bruce untuk segera menemukan anti-life equation sebelum Darkseid datang ke bumi, dan ia menawarkan bantuannya untuk bergabung dengan Justice League. The Martian Manhunter. Dan film pun tamat. Secara keseluruhan, film Justice League versi Zack Snyder ini sangat memukau. Hanya perbedaan dibandingkan dengan versi sebelumnya di tahun 2017. Mulai dari rasio yang digunakan, plot cerita yang lebih jelas, warna tema film yang lebih gelap, kostum Black Superman, wujud Steppenwolf yang lebih badass, detail masa lalu Victor, dan kemunculan beberapa tokoh baru seperti Darkseid, Martian Manhunter, dan Joker. Serta detail-detail lain yang akan panjang jika dijelaskan satu persatu. Itulah kenapa saya membaginya menjadi 7 part agar tidak ada detail yang terlewatkan. Jadi wajar jika durasi aslinya mencapai 4 jam. Namun tetap membuat saya pribadi menikmati setiap scene-nya. Terima kasih telah setia mengikuti alur cerita film ini dari part 1 hingga part terakhir ini. Jangan lupa untuk memberikan like jika kamu suka dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita film terbaru selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.